Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru atau informasi valid ya terkait nasib guru lulus PG P1 tanpa formasi ya untuk proses penuntasan sampai tahun 2023. Kenapa kami mengangkat judul ini? Karena banyak rekan-rekan guru yang mempertanyakan bagaimana kejelasan nasib bagi pelamar prioritas 1 yang tidak sempat melakukan resume di halaman SSCSN kemarin karena memang tidak ada formasi yang bisa dipilih, kemudian tidak bisa lagi melanjutkan proses pendaftaran. Bahkan ketika turun prioritas pun sebenarnya tidak bisa juga Bapak Ibu ya, tetap formasi tidak tersedia. Nah, terkait dengan notifikasi tersebut berarti Bapak Ibu itu secara otomatis dimasukkan ke dalam waiting list untuk penuntasan di seleksi berikutnya, dan kemungkinan kalau dikatakan seleksi berikutnya, kemungkinan itu jatuh untuk seleksi P3K di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, Bapak Ibu silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, di sini kami sudah tampilkan di layar Microsoft Office kami Word ya, info valid ya terkait nasib guru lulus PG P1 tanpa formasi untuk proses penuntasan sampai di tahun 2023. Yang mana kita ketahui bahwa untuk formasi guru ASN P3K yang diajukan pemerintah daerah itu finalnya di tahun ini, tahun 2022, itu berjumlah 319.618, yang mana sudah ada 127.186 yang dipastikan mendapatkan penempatan, sehingga kedepannya sisa melakukan proses pemberkasan untuk penerbitan NIP. Tetapi yang jadi pertanyaan, ada sekitar 55.000 Bapak Ibu ya guru lulus passing grade yang ternyata tidak bisa melanjutkan pendaftaran di tahun ini. Tetapi dari 55.000 itu ada sebagian yang bisa turun prioritas untuk memilih mapel jabatan fungsional lainnya, yang secara otomatis berpotensi mendapatkan formasi penempatan melalui seleksi observasi. Tetapi tidak semuanya itu bisa Bapak Ibu ya ikut di seleksi observasi, karena fakta yang kami dapatkan dari rekan-rekan guru yang sempat mengeluh, ada yang sudah turun prioritas tetapi justru tetap tidak mendapatkan formasi. Artinya memang di Pemda Bapak Ibu itu sudah tidak tersedia formasi untuk P2 P3 untuk dilamar Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur turun prioritas, itu Bapak Ibu akan kembali masuk dalam waiting list sebagai P1. Bapak Ibu perlu ketahui, bagi yang turun prioritas tidak usah khawatir bahwasanya ketika Bapak Ibu tidak lolos seleksi observasi, nantinya data dan nilai P1 Bapak Ibu itu tetap bisa dipergunakan untuk seleksi berikutnya, dan ini sudah pernah dikatakan langsung oleh Pak Andika dan juga dikatakan langsung oleh PLT Dirjen GTK Ibu Prof Nunuk Suryani. Nah, terkait dengan nasib guru lulus PG tanpa formasi yang kita dengar kabarnya itu bahwa penuntasannya sampai di tahun 2023, mudah-mudahan saja tuntas sampai akhir tahun 2023. Di sini kita sudah bisa lihat Bapak Ibu ya, bahwasanya dari 193.994 yang berhasil terdapat kebutuhan itu adalah 169.078, sedangkan yang tidak ada kebutuhan itu ada 24.876. Kenapa bisa tidak ada kebutuhan? Karena memang formasi yang diajukan Pemda itu tidak sesuai dengan kebutuhan P3K guru yang pernah ditawarkan oleh Kemendikbudristek, seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan dari 169.078 yang aman itu adalah baru sekitar 127.186.
ini sudah aman Bapak Ibu ya. Sedangkan yang 41.892 ini sebenarnya ada kebutuhan tapi tidak bisa diangkat karena Pemda tidak mengusulkan formasinya. Sehingga yang 41.892 ini bisa langsung diangkat tanpa tes di tahun 2023 atau tahun berikutnya ketika ada seleksi P3K guru apabila Pemda mengusulkan formasinya untuk yang 41.892. Nah, logikanya ya, kenapa bisa demikian? Karena yang 41.000 ini memang ada formasi di 169,78. Sedangkan yang 24.876 itu memang tidak ada terdapat kebutuhan. Jadi di sini penyebab utamanya adalah oversupply Bapak Ibu ya, ada oversupply atau kelebihan. Nah, dari 24.876 sebenarnya ada 11.349 yang berpotensi diisi menjadi ASN P3K apabila memilih mapel jabatan lainnya, dalam hal ini turun prioritas. Sehingga ketika 11.349 ini bisa diisi oleh pelamar P1 yang turun status, PR penuntasan Kemendikbud itu tersisa di 13.527 Bapak Ibu ya. Karena yang 41.000 ini sebenarnya sudah ada kebutuhan. Sisa Pemda usulkan formasi bisa langsung diangkat tanpa tes di seleksi berikutnya. Yang memang tidak ada kebutuhannya karena oversupply, ini yang tersisa 13.527. Inilah nantinya yang diupayakan atau menjadi PR dari Kemendikbud untuk dituntaskan di tahun berikutnya. Apakah di 2023 ataupun di tahun 2024. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah terjawab Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ya jelas ya dikatakan bahwa dari sekitar 55.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, ada 11.349 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu lihat bahwa untuk penuntasan prioritas 1 ada sekitar 54.000 atau 55.000 yang tidak bisa ditempatkan. Tetapi dari 55.000 itu ada sekitar 11 ribuan yang bisa ditempatkan tentunya melalui seleksi observasi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu yang ketika turun prioritas, kemudian Bapak Ibu tetap tidak mendapatkan formasi atau misalkan tidak lulus seleksi observasi, tidak usah khawatir karena data P1 Bapak Ibu itu tetap tersimpan di database pusat dan bisa digunakan untuk perekrutan P3K tahun selanjutnya. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu, di sini dikatakan untuk P1 yang belum ditempatkan akan dituntaskan pada perekrutan P3K selanjutnya di tahun 2023 tanpa tes Bapak Ibu ya, dengan menggunakan nilai sebagai P1 di tahun 2021. Jadi Bapak Ibu yang belum ditempatkan di tahun ini 2023 sudah tidak lama lagi, mudah-mudahan nanti di 2023 sisa dari yang belum diangkat untuk guru lulus PG itu bisa dituntaskan di tahun 2023 dan itu adalah komitmen dari Kemendikbudristek. Nah, seperti itu ya. Nah, ditambahkan lagi Bapak Ibu ya di informasi yang kami dapatkan di media sosial, di media elektronik itu jpnn.com. Di sini dikatakan Nunuk Suryani memastikan tidak semua guru lulus PG 2021 bisa diangkat jadi P3K 2022. Di sini dikatakan Kemendikbudristek ya menyatakan tidak semua guru lulus PG 2021 dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022. Di sini dikatakan pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Ibu Nunuk Suryani menyebutkan 193.954 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi 2021 tidak semua dapat diangkat sebagai P3K pada tahun ini, tahun 2022. Nah, tidak seluruhnya Bapak Ibu ya akan dapat diangkat karena memang masih ada sekitar 17% yang belum mendapatkan penempatan dikarenakan banyak sebab. Nah, seperti itu ya.
Jadi Bapak Ibu tentunya sudah bisa lihat ya bahwasanya dari Kemendikbudristek saja Ibu Prof Nunuk memastikan ya tidak semua guru lulus PG bisa diangkat jadi P3K tahun 2022. Jadi masalahnya di mana? Jadi nanti intinya adalah semoga di tahun 2023 itu bisa dituntaskan. Di sini juga ya di pikiran rakyat ya dibahas bahwa apa namanya? Nantinya itu di sini dikatakan judulnya Ditjen GTK ungkapkan pada P3K Guru 2022 tidak semua yang lulus PG 2021 bisa diangkat karena dua hal ini. Nah, jadi kira-kira apa dua hal itu? Di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Ya, jaringan putus ya. Ya, kita konekkan dulu di internet Bapak Ibu. Ya, di sini kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Hal tersebut disebabkan karena jabatan fungsional guru tidak tersedia untuk P3K 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, karena jabatan fungsional guru tersebut tidak tersedia untuk P3K guru. Jadi sistem sudah menuntun Bapak Ibu semua memilih langkah yang mana dan jangan khawatir, sistem akan sangat mudah menggait Bapak Ibu untuk bisa mengikuti seleksi ini. Nah, di sini dikatakan meski demikian, pada pelaksanaan P3K Guru 2022 ini, Nunuk menyampaikan bahwasanya tidak semua guru yang telah lulus PG dapat diangkat tahun 2022 tahun ini ya, karena memang masih ada 17% yang belum mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Nah, sejalan dengan hal itu, di sini kita bisa lihat untuk P1 yang belum ditempatkan akan dituntaskan pada perekrutan P3K selanjutnya di tahun 2023 tanpa tes dengan menggunakan nilai sebagai P1 di tahun 2021 ya. Semoga saja di tahun 2023 sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Kemendikbud mudah-mudahan bisa dituntaskan ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.